wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video reaction dari tayangan video OVJ yang berjudul Kecil-Kecil Cabai Rawit yang ditayangkan pada 15 Mei 2013 dengan objek kajiannya yaitu diskriminasi terhadap perempuan dan marginal. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azahra Nurul Anissa dengan NPM 015. Nama saya Fauzia Firhenti dengan NPM 019. Nama saya Gafika Hafiz dengan NPM yang bisa dilihat di lah pokoknya. Sebelum memulai analisis, kami akan menonton terlebih dahulu video dari OVJ. Boleh share screen. Jangan bercanda kamu. Enggak, Pak. Saya kemarin mau nagih hutang. Kamu harus bayar. Bayar nggak hutang lo? Hah? Saya belum punya uang, Pak. Alasan kamu. Kalau kamu bayar, saya bunuh nih saya sendiri. Hah? Kenapa bunuh diri sendiri, Pak? Saya yang dibunuh. Saya mohon maaf, Pak. Saya nggak punya uang sama sekali, Pak. Kamu mau bayar pakai apa? Aku nggak punya uang sama sekali. Oke, kalau kamu nggak mau bayar nggak apa-apa. Tapi anakmu yang gadis itu serahkan sama saya. Anak saya sudah tidak gadis, Pak. Maksudnya anak saya ada 2. Yang satu udah nikah, maksudnya gitu. Yang satu nih. Jangan satu aja yang belum. Oh, yang ini yang belum. Oh iya. Bapak dari tadi nakutin saya, Pak, kalau begini. Muka saya mau nggak serem apa nih? Nggak, serem apanya? Bapak nggak serem. Lihat kumis saya ini. Kenapa, Pak? Saya baru tempel pakai lakban. Iya, Pak. Coba deh kita ikut dulu. Lagi. Oh. Nah, coba. Nonton pasti dia nih, aduh. Mana udah? Kenapa? Aduh. Acting saya. Kenapa? Oh, kenapa? Ada apa? Aku mendengar keributan di dalam, Ayah. Aduh, ayah ditagih hutang oleh. Baru 1 bulan nikah loh. Kan acting, Pak, acting. Profesional ya kan? Iya. Ayah, nggak apa-apa, ya? Kamu itu punya utang sama saya. Karena dia tidak bisa bayar, berarti kau harus menjadi istriku. Apa? Terus. Sekali aja terus. Jangan nanggung. Jangan, Pak. Saya akan menikahi anak kamu. Pak, jangan. Utang lunas. Ayah. Bagaimana? Oke. Lunas. Utang lunas. Bapaknya setuju? Mau gimana? Dia Utang udah lunas. tua, anak ayah cantik, masa aku nikah sama dia, ya? Jangan Udah sembarangan. nggak apa-apa lah. Tua casingnya. Dalamnya? Sinyal masih kenceng. Saya nggak ada urusan sama masyarakat. Kamu mau sok-sokan jadi pahlawan? Bukan, ini mah mohon maaf banget nih Bang ya. Iya. Kasihan mah udah tua bapak saya. Ini golok baru turun 1 nih. Ya makanya saya minta maaf sama Abang. Ini udah 1 aja saya udah gemeter apalagi 2. Nah, Tambah lagi Bang biar 3. Coblos nomor 3. udah lu nggak usah ngalangin gua. Ini utang udah lunas, anaknya mau gua kawin. Oh, aduh. Setelah kita menonton video tadi, kita bisa menganalisis. Di sini dari episode tadi itu perempuan dipandang sebagai objek karena dia digunakan sebagai pelunas hutang bapaknya. Gitu. Di sini tuh Christy Julia yang memerankan anaknya Desta gitu. Desta itu sebagai ayahnya untuk menikahi Andre, seorang rentenir. Nah, di sini tuh Desta tidak bisa membayar hutang tersebut. Nah, pada sketsanya juga diperlihatkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki hak atau tidak memiliki kuasa yang lebih gitu, dan seolah-olah mereka tuh lemah. Hal tersebut juga dapat dilihat saat Christy Julia yang dipaksa menikah dengan Andre. Menikahnya tuh tidak dengan keinginan dirinya sendiri, dan dia tuh membutuhkan seorang laki-laki yang menyelamatkannya. Nah, setelah kita menganalisis yang tadi, setelah kita menyingkat inti dari episode tadi, kita akan menganalisis sebuah teori dari kajian
televisi. Yang pertama itu ada 3 level of significance. Di sini significance itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu makna yang sudah jelas, di mana makna tersebut sudah memiliki sifatnya sendiri. Jika dihubungkan dengan video yang tadi, yang pertama itu program OVJ ini tuh memilih konsep pertunjukan wayang yang versi modern gitu. Bisa dilihat juga dari adanya sinden yang menyanyi sebelum memulai programnya gitu. Terus adanya dalang, terus ada juga orang yang berperan sebagai wayang. Lalu latar belakang dari episode yang tadi itu kita bisa melihat bahwa mereka tuh mengambil latar tempatnya di sebuah desa. Kita juga bisa, kenapa di sebuah desa, kita bisa melihat yang tadi itu kayak propertinya tuh kayak menunjukkan itu tuh di desa, kayak banyaknya pohon-pohon kan, pohon-pohonan, terus kayak alas pijakannya mereka tuh dari tanah gitu, bukan dari aspal, kayak menunjukkan banget itu kayak di desa gitu, bukan di kota. Terus kita juga bisa lihat dari pakaian yang mereka pakai gitu. Apalagi pakaian Andre, Sule, sama Desta tuh mereka memakai pangsi Betawi gitu. Terus kita juga lihat Kristi Julia yang memakai kebaya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat penampilan Desta yang memakai wig putih. Kayak itu tuh kayak mencirikan banget, kayak menunjukkan banget kalau Desta ini tuh udah tua gitu, kayak rambutnya tuh udah jadi putih. Terus dari Andre juga yang memakai kumis palsu dan tato palsu, lalu dia membawa sebuah golok di kepalanya gitu, kayak menunjukkan banget kayak dia tuh pengen terlihat orang disegani dan orang yang menyeramkan gitu. Itu level tingkat pertama. Nah, level tingkat kedua ini maknanya tuh berdasarkan dari tanda sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman dari pemakna atau cara masyarakat menggunakan dan menilai penanda dan petanda. Nah, makna motivasi yang dikaitkan simpel kemudian bertemu dengan keseluruhan dalam arti budaya yang diperoleh dari cara masyarakat itu sendiri memaknai serta menilai penanda atau dan petanda tersebut. Dikaitkan lagi dengan video yang tadi, ini tentang perempuan yang dipandang sebagai objek karena dia bisa digunakan untuk melunasi hutang gitu. Jadi perempuan ini tuh ya digunakan untuk melunasi hutang dari bapaknya karena bapaknya tidak bisa melunasi utang dengan cara uang gitu. Nah, selanjutnya tingkat ketiga, pemaknanya di sini tuh jauh lebih mendalam karena dibentuk dari gambaran budaya dunia dan yang komprehensif. Jadi pemaknaan tandanya berhubungan dengan kenyataan atau realistis di dunia. Hal ini mengarah ke komprehensif gambar dari budaya dunia, yang mana bagaimana pandangan kita pada kenyataan dunia yang kita hadapi sekarang. Nah, kita kaitkan lagi dengan video tadi dengan keadaan dunia keadaan dunia realistis gitu. Yang pertama, di dunia nyata atau dunia sekarang juga banyak ya returnir, terus banyak orang-orang yang meminjam uang kepada returnir, kayak returnir mungkin terlihat galak atau disegani karena peminjamnya tuh nggak bisa membayar sesuai dengan janjinya gitu. Jadi banyaknya returnir yang galak yang memaksa untuk memaksa kehendaknya gitu untuk agar hutangnya segera terlunasi gitu. Terus yang kedua, di tayangan ini juga kayak kita bisa lihat ketika Kristi Julia tuh mencoba menyentuh Desta. Nah, Desta ini terlihat senang gitu, atau bahkan dia tuh sampai bilang terus jangan nanggung gitu kata Destanya ketika Kristi Julia menyentuhnya. Nah, kalau dari ini juga kayak menandakan kalau si Desta itu pengen disentuh lagi gitu. Kita juga bisa menghubungkan dengan dunia kenyataan atau realistis. Di sini tuh kayak Kristi Julia dan Desta kan laki-laki dan perempuan ya, mereka tuh beda lawan jenis gitu. Nah, naluri dari diri laki-laki itu kayak menseksualisasikan
perempuan gitu. Kita juga bisa dilihat dari reaksi penonton yang melihat perlakuan mereka itu kayak menyorak gitu, kayak gitu, kayak ramai banget gitu. Oke, selanjutnya teori yang lain dibahas oleh teman saya. Aku di sini mau bahas tentang metafora sama metonimi. Metafora itu merupakan suatu kata atau penanda yang diterapkan pada sebuah objek atau tindakan atau juga petanda yang tidak dapat diartikan secara konvensional. Jadi si hubungan antara penanda dan petanda ini tidak terbentuk secara alami, tetapi harus ditegaskan. Nah, sedangkan metonimi, penandaan itu tergantung pada kemampuan tanda dalam bertindak pada bagian yang dapat menandakan secara keseluruhan. Nah, contohnya tuh dari metafora ini tuh kayak Andre yang bilang, tadi kan Andre sempat bilang cover aja yang tua, tapi sinyal masih kuat. Terus juga ada Andre juga, masih Andre yang bilang ke Desta kalau misalnya Desta nggak bisa bayar utang, maka Desta harus menyerahkan anak gadisnya. Nah, di sini tuh kata gadis itu tuh menunjukkan dari ciri-ciri dari anak Desta itu. Gitu. Boleh dilanjut. Nah, untuk teori selanjutnya, saya akan mencoba mengkaji program Opera Panjava dengan teori paradigma dan sintagma. Nah, pertama sintagma itu apa sih? Sintagma adalah sebuah kumpulan tanda yang dihubungkan dengan yang lain dan disepakati untuk membuatnya menjadi bermakna. Nah, sementara itu, paradigma adalah seperangkat unit yang setiap unitnya memiliki maknanya masing-masing. Nah, kalau di Opera Panjava tadi apa sih contohnya? Contohnya tuh kayak Andre Taulany tadi. Andre Taulany yang memerankan sebagai rentenir yang galak, itu tuh adalah sintagma. Cuman kalau kita bedah lagi satu persatu, ada paradigma-paradigma yang menempel di Andre Taulany seperti membawa golok, lalu bertato. Nah, kedua tanda tersebut erat kaitannya dengan seseorang yang menyeramkan, yang galak, yang bengis. Nah, kalau misalkan kedua tanda tersebut dipisahkan dan disatukan dengan tanda lain, akan membentuk makna yang lain. Nah, contoh kedua itu dari Christy Julia yang memerankan anaknya Desta. Nah, Christy Julia ini secara sintagma dia adalah perempuan yang tidak memiliki. Nah, persepsi itu bisa kita lihat dari tanda-tanda yang melekat kepada Christy Julia, yaitu ada ada 3 tanda yang melekat di Christy Julia. Yang pertama, yaitu seorang perempuan, yang kedua dia itu seorang anak, dan yang ketiga adalah dia seorang adik. Nah, persamaan 3 hal tersebut tuh mereka sama-sama sering dipersepsikan dengan tidak memiliki kekuatan. Perempuan yang dianggap secara fisik itu lemah dibandingkan laki-laki, lalu anak yang tidak bisa melawan orang tua, lalu yang terakhir adalah seorang adik atau orang yang masih muda yang membutuhkan orang tua untuk membimbingnya atau melindunginya. Nah, kalau dari kesimpulan yang kita dapat setelah kami mengkaji episode kecil-kecil bukan cabai rawit dari Opera Panjava ini, kami mendapatkan terdapat banyak tanda-tanda yang kaitannya erat dengan masalah kekuasaan. Baik itu dikaji dengan metode metafora metonimi, lalu ada three level of significance, dan yang tadi saya jelaskan paradigma dan sintagma. Kalau kekuatan seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda seperti senjata tajam, perkasa, jantan, garang, dan memiliki harta. Sementara itu, untuk kaum yang tidak memiliki power atau kekuasaan, mereka sering dikaitkannya dengan perempuan, tidak memiliki uang, terlilit hutang, seorang anak kecil, dan usia muda. Nah, sekian kajian
Sekian analisa dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.